Mula Warman. Biasanya kalau kita dengar kata Paldam itu mungkin rasanya agak serius ya, dan mungkin juga agak berat. Tapi tenang aja, hari ini kita bakal ngobrol santai, nggak pakai bahasa yang bikin kening bekerut. Hari ini kita bakalan ngobrol sama sosok penting tapi juga sangat humoris sekali. Beliau adalah Kapaldam 6 Mula Warman. Kita bakal kupas tuntas mengenai tugas Paldam, inovasi, dan mungkin cerita unik lainnya yang mungkin jarang banget kita dengar. Jadi buat kalian yang penasaran sama arti kalimat arai di lobi Paldam, hingga bagaimana prajurit dari Paldam membuat inovasi sampai menjadi juara dalam lomba perikanan, jangan kemana-mana, terus ikutin kita. Nah, sekarang kita udah tiba di depannya Paldam 6 Mula Warman dan juga sudah disambut langsung sama Kapaldam 6 Mula Warman. Jadi tanpa berlama-lama kita mau langsung ketemu dan berbincang-bincang mungkin ya. Selamat pagi Bapak. Pagi Mbak, apa kabar? Luar biasa baik. Bapak apa kabar? Baik. Keren, gagah banget ya Bapak. Biasa, habis rapat. Oh, habis rapat. Kirain sengaja buat podcast biar kelihatan gagah. Enggak, Oh, kita kan siap. harus berusaha menampilkan yang terbaik minimal dari pakaiannya dulu lah. Oh iya, siap, betul. Bapak, ini Paldam 6 Mula Warman dari Ya, betul. luar tuh tampilannya kayaknya keren, bersih juga lingkungannya ya Bapak. Kalau sebenarnya menurut kami sih biasa-biasa saja, tapi menurut standar kita. Siap, betul. Kalau dibandingkan dengan yang lain mungkin kita masuk urut-urutan bawah kali ya. Bapak ini terlalu merendah. Kalau Siap. bersih kan wajib. Iya, siap, betul, Harus Bapak. dijaga bersih. Ya, Karena sebagian dari iman ya, sebagian kebersihan. dari iman. Iya, siap. Cerminan dari awal satuan kan adalah Kebersihan, siap, betul. Oke. Ini kan cuaca lagi sedikit rintik-rintik hujan, Bapak. Gimana Kita ngomong kalau? di dalam aja yuk. Iya, boleh dengan senang Nanti hati. sakit lagi. Siap, Bapak. Saya lagi dimarahin. Oh iya, siap, Bapak. Ayo, silakan masuk, Mbak. Bapak, ini kita sudah ada di lobi Paldam 6 Mula Ya, Warman. betul, Mbak. Wah, kelihatannya rapi banget ya Bapak. Terima Keren kasih. loh. Biasa-biasa aja. Bapak ini Nggak ada selalu yang merendah ya dari awal, dari luar Ya, biasa. Emang apa yang mau ditinggikan? Iya, siap, betul. Jadi biasa-biasa aja. Yang ada ya seperti ini, sesuai kemauan kami untuk bisa mengisi atau mendekor dari lobi Mapaldam ini. Iya, siap. Sebelumnya kami mau mengucapkan terima kasih dulu nih buat Bapak Kapaldam 6 Mula Warman sudah berkenan untuk berbincang dengan kami di sini. Luar biasa sekali, sudah berkenan menerima kami di satuan yang luar biasa Sama-sama, keren. Mbak. Mau datang ke Paldam juga. Iya, siap Bapak. Kami nanti-nantikan kehadiran Mbak beserta tim Siap. untuk bisa membantu kami mengenalkan lebih dalam lagi mengenai Paldam 6 Mula Warman kita ini. Oke, baik, kita kenalkan supaya masyarakat luas bisa tahu ya Bapak ya tentang Paldam 6 Mula Warman. Semoga demikian. Iya, baik. Bapak kebetulan sudah ada di sini dan sudah bertatap langsung dengan Kapaldam 6 Mula Warman. Boleh dong tanya sedikit ya Bapak? Banyak juga boleh. Kebetulan sudah banyak pertanyaan yang kami siapkan memang. Silakan monggo. Iya, siap. Sampai sore juga bisa. Oh iya, siap. Nah baik, kami mau bertanya dulu Bapak mengenai Satuan Paldam 6 Mula Warman itu apa dan tugas pokok utama Paldam 6 Mula Warman dalam mendukung kesiapan operasional Kodam 6 Mula Warman serta bagaimana perannya di jajaran Kodam 6 Mula Warman. Oh, jadi begini Mbak, Paldam 6 Mula Warman ini merupakan salah satu badan pelaksana di Kodam 6 yang merupakan perpanjangan tangan dari Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat. Tugas pokok dan fungsi Paldam 6 ini adalah menyelenggarakan pembekalan, pemeliharaan, dan asistensi teknik terhadap seluruh material peralatan Angkatan Darat yang berada di seluruh satuan jajaran Kodam 6 Mula Warman kita ini. Jadi peran kami adalah memastikan atau lebih menyiapkan kesiapan dari seluruh alutsista Kodam 6 sehingga lebih siap operasional lagi. Nah, kurang lebih itu fungsi dan peran kami di Kodam 6 Mula Warman ini. Baik, Bapak, sebenarnya dari tadi saya agak salah fokus sama tulisan arai yang ada di belakang kita. Boleh dong Bapak jelasin sedikit apa arti dari kata arai ini? Jadi Mbak, ini sebenarnya saya pengen tanamkan di seluruh prajurit peralatan serta PNS bahwa arai ini karakter sifat yang harus dimiliki oleh setiap prajurit maupun Paldam. PNS Paldam. Oh, siap. Nah, jadi kalau boleh saya panjangkan, arai ini adaptif,
responsif, antisipatif, inovatif, dan menginspiratif. Maksudnya jadi keempat karakter ini, sifat ini harus ada di setiap prajurit supaya setiap prajurit dan PNS Paldam harus bisa adaptif, beradaptasi dengan perkembangan situasi, beradaptasi dengan tugasnya, karena tugas kita kan dinamikanya lumayan tinggi, Mbak. Siap. Lalu memiliki karakter responsif, meresponnya dengan baik sesuai dengan perkembangan dinamika situasi pekerjaan tugas yang diberikan. Nah, sebagai upaya juga sebagai antisipasi. Siap. Antisipasinya begini, meminimalisir kalau tidak meminimalisir kerugian yang dihadapi dan lebih memaksimalkan pencapaian tugas pokoknya. Nah, I-nya itu yang besar, itu ada dua kan, I besar dengan I kecil. Iya, siap, betul. Nah, I besarnya ini inovatif. Kita menyadari bahwa keterbatasan ada. Tidak semuanya kita terdukung, tidak semuanya tersedia. Mulai dari suku cadang, alat bantu, alat kerja, dan lain-lain. Jadi saat ini luar biasa, prajurit maupun PNS dari Paldam 6 Mulawarman pastinya sudah memiliki sifat arai ini ya Bapak? Mudah-mudahan bisa dan sudah bertumbuh, berkembang, disesuaikan dengan tentunya situasi atau kondisi pekerjaan yang mereka miliki, yang merupakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Iya betul, tapi kami yakin pasti bisa bersama Bapak Kapaldam 6 Mulawarman. Terima kasih, Pak. Iya. Baik, Bapak, kami sering dengar bahwa apalagi siap, jadi agak speechless saya jadinya. Siap, Bapak, kami sering dengar bahwa Satuan Paldam 6 Mulawarman ini banyak menciptakan inovasi. Nah, inovasi apa saja yang sudah dihasilkan oleh prajurit Paldam 6 Mulawarman, Bapak? Jadi sebetulnya saya mau koreksi dulu ya, kalau dibilang menciptakan kayaknya kurang pas. Menghasilkan mungkin ya? Mungkin ya udah bahasanya berinovasi saja. Oh, berinovasi. Menghasilkan itu kan dari nggak ada menjadi ada. Iya, betul. Dan lebih bernilai. Iya, siap. Sementara yang menurut inovasi yang kami lakukan sebetulnya masih biasa-biasa saja. Tapi intinya ya implementasi dari arah ini tadi, inovasi. Betul. Ya. Jadi dalam setiap pelaksanaan tugas pasti akan ada kendala, ya kan? Makanya harus ada karakter inovatif. Dan seperti Mbak tanya tadi itu inovasi apa saja? Ya cukup banyak sebetulnya yang bisa kami sampaikan. Siap. Salah satunya seperti ini yang di dekat kita ini. Ini kan ada material yang tidak terpakai setelah untuk bidang munisi. Kami sampaikan anggota silakan dimanfaatkan. Dan alhamdulillah puji Tuhan terbentuk pesawat-pesawatan. Tapi daripada dibuang, tidak bernilai. Berarti ini dari kelongsong munisi dari itu ya Bapak? sisa latihan munisi yang di sini ada penggaitnya, ada pengikatnya, dan ada pendorongnya. Oh siap, tapi keren ini loh. semua sudah aman, sudah kosong. Iya, siap. Gitu. Nah ini satu, terus yang kedua beberapa inovasi lainnya. Kita kan ada tugas pembinaan terhadap administrasi. Siap. Saat ini untuk bidang administrasi dulu saja ya, kita bekerja sama juga, termasuk ini satu lagi sinergitas dengan akademisi. Jadi perwira kami menjalin hubungan, komunikasi, silaturahmi dan kerjasama dengan salah satu sivitas akademisi yang ada di Kaltim, menciptakan imaterial. Jadi kita sekarang bisa mengakses data material alutsista yang ada di Kodam 6 secara lebih cepat mengenai dengan aplikasi imaterial itu. Jadi seperti googling itu Mbak tulis 2 huruf langsung muncul. Tinggal lebih spesifik lagi kita bisa mengetik di itu, maka dia akan lebih ini. Di situ sudah langsung nama satuan. Siap. Kalau untuk kendaraan ada nomor rek, untuk senjata dan nomor senjatanya. Termasuk satuan yang bertanggung jawab terhadap material itu. Itu masih sebagian kecilnya padahal yang dijelasin loh ya Bapak. Kecil sih, baru ya kecilnya kecil lah. Kecilnya dari kecilnya lagi. Siap Bapak. Masih banyak kendaraan juga. Iya siap. Tekmek juga ada.
Itu tadi administrasi ya. Iya, yang siap. material. Nah, Bapak, seingat Ya. saya dulu itu kalau nggak salah pernah Paldam 6 Mula Warman ikut serta dalam lomba hantangan tingkat Kodam. Pangdam Award waktu apel dan saat kemarin. Iya, Ya. siap. Dan bahkan pada saat itu jadi juara 1 di bidang perikanan ya, Bapak? Bukan di bidang perikanan, kan umumnya kan hanpangan. Hanpangan, Nah, cuma kami puji Tuhan, alhamdulillah kemarin apel dansat Bapak Pangdam itu dia. Siap, tuh. iya siap. Yang kedua dari petunjuk beliau hanpangan. Beliau langsung menetapkan hanpangan. Dan kebetulan memang anggota itu tadi. Rai tadi dia mungkin mencari waktunya cukup, dia bikin kolam lele. Lalu saya masuk, saya lihat ini merupakan hal positif. Saya hanya memediasi saja supaya peternakan lelenya dia itu bisa lebih besar sedikit lah. Yang datang Bapak Pangdam bikin Pangdam Award hanpangan, ya tentunya saya majukan dong. Iya, siap. Nah, puji Tuhan kemarin 2 dari 6 besar Paldam masuk 2 bidang, Oke. perikanan lele dan peternakan telur bebek. Kalau tempat perikanannya itu ada di mana, Bapak, kalau boleh tahu? Dulu itu awalnya kita kan memanfaatkan lahan kosong di sekitar kantor Paldam. Nah, sekarang di mana perikanannya, Bapak? Saya mau datang ke sana langsung. Oh, jadi kan Bapak Pangdam kan menetapkan integrated farming system. Iya, siap. Nah, itu integrated, hulu ke hilir dan meliputi hampir semua jenis perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan. Iya, siap. Itu ada di Transat. Ya, Paldam ditunjuk jadi koordinator perikanan. Ya, yang kami bawa ya, yang bisa kami lakukan dong. Sekarang di Transat ada lele, ada nila. Lele sama nila. Lele sama nila. Cuma mohon maaf, belum bisa dipanen. Oh, belum bisa Belum, izin. karena kemarin udah dipanen. Oke, Jadi siap. bukan waktunya kurang tepat Mbak datang. Ya, Harusnya kita jadwalinya pas siap panen ya. ya 2 bulan lagi. Oh, gitu. Tapi Amin 2 kita kurangin lagi. Sehingga 2 bulan Jadi lagi. arai banget ya, Bapak ya. Siap. Udah mengalir. Mengalir sifat Udah arai itu. lagi. Oh, siap. Terutama untuk orang-orang yang niatnya seperti itu. Enggak, saya Jadi- bercanda loh ya. iya, Bapak, siap. Nanti silakan dibungkus. Oke, Nah, boleh ya, Bapak ya? Boleh. Oke, boleh. siap. Lihat di sana, dilihat. Tapi banyak di situ. Wah, itu IFS itu bisa menjadi berkomoditi pariwisata juga. Oh, begitu, Bapak. Agriwisata bisa, mau edukasi bisa. Karena memang betul-betul Bapak Pangdam 6 Mula Warman kita kali ini. Jadi satu petunjuk beliau, satu kebijakan beliau, ternyata bercabang manfaat. Siap. Tadi peternakan, perikanan, pertanian, perkebunan, edukasi, wisata. Iya, siap. Berarti Jadi nanti kemarin beberapa sekolah anak SD datang ke sana? datang ke sana. Oke, Waduh, siap. nggak mau pulang. Oh, gitu, Bapak. Iya. Karena ketemu Karena sama mau- Bapak mau atau nyemplung gimana? Di kolam itu. Oh. Dikira kolam renang. Oh, iya ya. Jadi ada yang Betul. nangis. Oh, gitu. Setelah pujuk-pujuk beli es krim. Emang ada es krim, Bapak, di Nggak Transat? ada. Ibu gurunya aja yang bohong. Ini ibu. Iya, benar ya. Jadi Bapak kembali ke tadi dulu sebentar. Jadi ada ikan lele, ikan nila, terus? Lalu ada perkebunan sayur-sayuran di sekitaran kolam itu. Oke, ada perkebunan sayur-sayuran di sekitaran kolam. Sekitaran itu yang kayaknya kemarin udah habis. Kayaknya yang kami tanyakan habis sama belum siap panen ya, Bapak? Bukan belum siap panen ya, kalau memang mau itu ambil ya nggak apa-apa. Oh, siap. Cuma tega banget masih segini-segini diambil kan gitu. Ini kayaknya teman-teman sahabat Mula Warman kayaknya ngobrol sama Bapak Kapaldam 6 Mula Warman, kayaknya saya jadi lebih muda lagi nih kayaknya habis sesi ngobrol Ya, ini. saya yang lebih tua berarti. Saya nyerap energi humoris Bapak. Iya, saya kesedot habis. Bapak keserap energi humoris saya yang tua gitu ya. Bukan, berarti habis kan? Oh iya, habis Makin keserap cepat sama berarti saya. Berarti kita batasi pembicaraan kita. Oke, siap berarti. Supaya aura saya nggak makin cepat. Oke, karena Bapak Kapaldam udah bilang batasi pembicaraan, gimana kalau saya langsung ke Transat aja ambil Oke. ikan lele Bapak? Monggo, silakan. Nanti di sana sudah ada anggota kami yang siap mendampingi, menjelaskan sedikit lebih dalam Oh, siap. tentang perikanan IFS Kodam 6 Mula Warman. Pokoknya kalau sempat lihat IFS nggak ada lagi, saya yakin nggak ada tempat
yang bisa menandingi IFS. Wih, Ya, keren. Paldam kita ini. Iya, siap. Meskipun belum diresmikan, tapi Belum udah diresmikan. kelihatan kerennya yang luar biasa ya, Sekarang Bapak. aja udah keren. Coba bayangkan kalau mungkin 1 tahun lagi pohon-pohon sudah tumbuh, pohon Iya, buah, siap. lalu peternakan sudah jalan lancar, lalu bunyi kok petok petelur, Iya, siap. ngok, susu, Iya, siap. cepluk, panen, Iya, siap. matahari panas toto sayuran. Iya, Nanti siap. labirin ya. Siap. Ada labirin GKPTL. Oh, ada Bapak. Masuk kosong, keluar berisi. Oke, siap. Nanti ngomong bisa. Saya kayaknya agak nge-lag dikit. Makanya agak bingung loh. Udah. Iya, siap. Lebih further information, datanglah ke sana. Oke, siap. Berarti ini kami boleh minta izin mampir ke Transat ya, Bapak? Ya mampir aja ya. Mampir sekalian bawa pulang lele sama ikan nila sama sayuran juga Ya, terutamanya. ya. Mudah-mudahan masih ada yang bisa kalian ambil. Siap. Ambil. Cuma doa saya moga-moga nggak ada. Ini just kidding ya teman-teman, jangan dibawa serius ya Bapak ya. Saya jadi memang tertarik muda. Ya siap. Kalau gitu kami langsung ke sana aja boleh ya Bapak? Silakan. Bapak nggak ikut ya? Enggak. Kan ada rapat pimpinan Iya siap, betul. yang ada tadi. Tugas yang ada di sini memang harus lebih ditambahkan ya Bapak. Iya siap. Tugas yang mana nih? Siap Bapak. Bapak terima kasih Ya, waktu sama-sama. ngobrolnya. Terima kasih Mbak. Siap, Bapak. Terima kasih. rekan-rekan Pemdam Namula Warman. Semoga rekan-rekan Pemdam bisa menjadi corong terdepan untuk Kodam Namula Warman menjadi lebih dicintai rakyat Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Selatan. Terima kasih Mbak. Siap, terima kasih Bapak. Kita ketemu lagi. Iya siap Bapak. Akhirnya kita sudah sampai di Transat setelah perjalanan cukup nggak jauh deh kayaknya ya. Masih cukup bisa dijangkau sama kalian semua. Kalian bisa lihat sendiri di sini pemandangannya keren banget. Banyak tanamannya, terus ada lokasi perikanan juga. Di Transat ini adalah lokasi ketahanan pangan Kodam Namula Warman yang dikelola oleh Paldam Namula Warman seperti yang disampaikan oleh Kapaldam tadi di Mapaldam Namula Warman, di Mako Paldam Namula Warman. Dan sebentar lagi kita juga mau tanya-tanya mungkin ya ke personil Paldam Namula Warman yang mengelola di sini, yang menjaga mungkin di Hanpangan ini bagaimana perikanannya, bagaimana perkebunan mereka, tanamannya apa saja. Mungkin nanti kita juga mau tanya bagaimana penerangannya, karena ini lokasinya cukup jauh dari pemukiman masyarakat. Jadi itu yang mungkin penting mau kami tanyakan nanti. Mereka penerangannya berasal dari mana, terus airnya juga dari mana gitu. Jadi kalian ikutin terus perjalanan kita. Selamat siang Pak, mohon Selamat izin. siang Mbak, selamat datang di apa itu? Transat. Transat. Iya terima kasih. Ini kayaknya keren banget ya Bapak ya kelihatannya. Ini area awalnya kita diperintahkan sama pimpinan untuk mendukung ketahanan pangan pemerintah. Oke siap. Siap. Udah kelihatan sih Bapak bagaimana Iya. ketahanan pangannya, terus ada. Oh nanti mungkin kita cerita di sesi selanjutnya ya biar teman-teman Mula Warman nanti penasaran. Oke, bisa Mbak, siap. nanti kita lanjut ngobrol. Nanti kami siapkan tempatnya ada di gazebo Mbak. Oh ada gazebo-nya Siap, juga. ada Mbak. Oke siap. Boleh kita Ya. langsung ke sana Silakan ya, Pak, ya? kita Oke, ke siap. gazebo dulu Mbak. Iya siap Pak. Jadi ini gazebo-nya ya Pak Ur? Betul Mbak, ini gazebo yang dibuat sama Paldam Namula Warman. Selain kita siapkan gazebo ini, fungsinya adalah untuk tempat agrowisata. Untuk agrowisata. Untuk agrowisata, Oke. di mana pada saat ada kunjungan dari anak-anak sekolah, masyarakat, ataupun tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sekitar Balikpapan, mau melihat kondisi Transat dan IFS ini yang ada di Kodam Mula Warman ini, maka kita akan siapkan tempat ini untuk istirahat, untuk kita ngopi, untuk kita santai, ngobrol-ngobrol sama
berteduh Iya, pada saat betul. cuaca hujan. Pak Ur mau nanya dong, ini kan lokasinya cukup jauh dari pemukiman masyarakat ya Iya. Pak Ur ya. Nah kalau untuk penerangannya itu gimana Pak Ur di sini? Baik Mbak, untuk penerangan itu Paldam 6 Mula Warman kemarin kita membuat pembangkit listrik tenaga surya. Bikin sendiri? Bikin sendiri. Oke. Di mana mulai dari panel suryanya sampai rangkaiannya kita gunakan teknisi-teknisi yang ada di Paldam 6 Mula Warman. Sehingga listrik yang ada di wilayah sini kita bisa suplai sendiri tanpa kita menggunakan sumber listrik dari PLN. Oh, berarti dibikin sendiri oleh Paldam 6 Mula Warman Betul, ya Mbak. Pak Ur ya? Iya. Bahkan teknisinya juga langsung Teknisi-teknisi Paldam 6 dari Mula kita Warman. semua untuk menciptakan sumber energi listrik terbarukan yang ramah lingkungan. Iya siap. Ini jangan-jangan gazebo-nya juga personil Paldam sendiri yang buat? Betul Mbak, ini untuk gazebo kami buat seluruh personil yang ada di Paldam 6 Mula Warman. Konsep kami sebenarnya ini adalah konsep yang alami. Alami. Ya, kami memanfaatkan limbah-limbah kayu yang ada di sekitar wilayah Transat ini untuk kami buat sehingga pada saat pembangunan kami tidak ada melakukan penebangan pohon. Nah di belakang ini Pak Ur, saya lihat-lihat dari tadi ada kolam-kolam kecil tapi cukup banyak. Ini apa? Ini lokasi perikanannya gitu Pak Ur? Betul Mbak, ini lokasi perikanan kita di mana kita mempunyai kolam-kolam bioflok. Untuk ikannya ada ikan nila dan ikan lele yang kita budayakan di sini. Siap. Nanti saya boleh ke sana sebentar ya Pak Ur ya. Oh mungkin ya. baik Mbak, nanti setelah ini kita akan ada yang mendampingin Mbak ke sana. Siap. Mbak bisa melihat dan observasi kolam-kolam yang ada di sekitar kita. Oke, jadi nggak mau kalah sama anak sekolah yang datang ke sini kemarin Pak Ur. Jadi Oh, saya jangan juga sampai pengen lihat kalah. langsung. Iya, nggak boleh betul. kalah. Oke, saya langsung ke sana ya Pak Oh Ur. Ya? silakan, nanti kita siapkan tim untuk mendampingi Oke, tim siap. ke kolam. Oke, sekarang udah ada di lokasi perikanan dan tampaknya Pak Urnya lagi ngasih-ngasih makan ikan nih. Coba kita langsung ke situ ya. Halo Pak Ur, mohon izin. Ya, silakan, Mbak. Ini lagi ngapain Pak Ur? Ini lagi ngasih makan ikan lele, Mbak. Oh ini ikan lele? Iya, ikan lele. Oke siap. Ini satu lokasi ini ikan lele saja atau gabung dengan jenis ikan yang lain? Untuk jenis ikan yang kami budidaya di sini ada 2 jenis, Mbak. Nah, yang pertama itu ada ikan lele, yang kedua ada ikan nila. Kalau jumlahnya itu berapa Pak Ur? Ikan lelenya berapa atau mungkin ikan nilainya itu ada berapa? Ya, untuk ikan lelenya sendiri di perikanan ini jumlahnya kurang lebih 30.000 ekor. 30.000 ekor. Ya, kemudian untuk ikan nilanya kurang lebih ada sekitar 5.000 ekor. Dengan jumlah yang cukup banyak sekali itu Pak Ur, itu apakah sudah ada hasil penjualannya atau bagaimana Pak Ur? Kalau untuk hasil penjualan terus pelaksanaan panen di sini sudah berkali-kali, Mbak. Sudah berkali-kali Sudah ternyata. berkali-kali. Sudah banyak berarti ya Pak Ur ya? Sudah banyak. Biasanya dijual kemana Pak Ur ikan-ikannya ini? Untuk penjualannya sendiri kami ada rekanan dari luar, Ada tengkulak rekanan dari luar. yang ngambil ikan langsung ke sini. Ikan ini apakah hanya boleh dijual ke rekanan itu saja atau mungkin masyarakat yang pengen beli ikan langsung ke sini boleh nggak Pak Ur? Sangat boleh. Boleh Dan berarti itu ya? sudah sering terjadi di sini. Oh, sudah sering Iya, terjadi? kadang kalau sore, kadang jalan-jalan sambil melihat pemandangan, sekarang beli ikan lele. Oke siap, berarti masyarakat bisa datang langsung beli ya Sangat Pak Ur ya? bisa. Oke siap. Nah ini biasanya, ini kan jumlah airnya banyak nih yang dipakai untuk perikanan ini ya Pak Ur Iya. ya. Nah ini Pak Ur, sisa dari air dari ikan ini, itu tuh biasanya langsung dibuang gitu aja atau masih bisa dimanfaatkan? Kalau untuk air kolam lele sendiri kami gunakan untuk nyiram tanaman, Pak. Masih bisa dipergunakan berarti? Masih bisa, sangat bagus untuk tanaman. Nggak mati gitu Pak Ur tanamannya? Tidak, malah lebih subur lagi. Malah lebih subur. Iya, malah Ini lebih saya subur. dapat ilmu baru nih. Ternyata sisa dari air ikan lele bisa dimanfaatkan untuk menyiram tanaman, Tanaman, bahkan ya, bisa betul. jadi lebih subur ya Lebih Pak Ur ya. subur, ya. Oke siap. Nah untuk pemasokan airnya ini itu dari mana Pak Ur? Kalau untuk pemasokan airnya, kami menggunakan air yang ada di sungai yang ada di sini. Siap. Kemudian kami dibantu dengan ada pompa hidram yang dibawa Oke. di bawah sungai. Iya siap. Wow. Ini ikan lele. Yang sebelah sana mungkin ikan nila. Iya, ya, ikan Pak nila Ur, ya? yang di sebelah sana.
Nah, Pak Ur, tadi kan saya udah tanya banyak, tapi Ya, Mbak. kayaknya masih ada yang pengen saya tanyain Ya, nih boleh, ke boleh, Pak Mbak. Ur. Ini bibitnya ini gimana sih Pak Ur? Bibit dari ikan lele ini beli dari luar apa gimana? Itu bibit sendiri, kebetulan kami mijah sendiri. Oh, mijah sendiri. Ngawikan indukan lele sendiri. Itu pelaksanaan pemijahannya itu tempatnya di kilometer 15. Kayak itu yang melakukan padam sendiri ya, Ya, Pak Ur kebetulan saya sendiri yang ya? Oh, Pak Ur sendiri. ya, saya sendiri yang mijahkan. Oke, siap. Nah, kalau untuk pakannya Pak Ur? Kemudian untuk pakannya sendiri, kami pun memproduksi sendiri, buat sendiri untuk pakannya. Wow. Lebih hebatnya lagi, pakannya ini pakan non-organik. Pakan Non-organik. Jadi untuk pakan non-organik ini itu pengaruh juga dengan ikannya. Ikannya mungkin kalau ikan lele kan bisa lebih manis. Iya, siap. Ini saya boleh coba kasih makan Boleh, ya, Pak Ur? sangat boleh. Boleh ya Pak Ur, izin ya Pak Ur. Ini yang bikin sendiri ya Pak Ur ya? Iya. Oke, ini bikin sendiri dari personil Pemadam Mula Warman. Kita coba mau kasih makan dulu. Wah. Kayaknya Pak Ur kalau di sini Pak Ur nih makin awet muda kayaknya Pak Ur ya, lihat begini tiap hari ya. Iya, awet muda, Mbak. Iya, siap. Wah. Nah, selain pakan yang Pak Ur jelaskan tadi, Iya. ada pakan lain nggak Pak Ur? Kebetulan ini, Mbak, kami di sini ada membudidaya Azolla wolffia. Azolla. Jadi Azolla wolffia ini tanaman air yang punya protein dan nutrisi tinggi. Siap. Biasanya kami gunakan untuk pakan ikan juga. Oh, itu bisa pakai ke pakan ikan ini Iya, ternyata? sangat bisa. Ada di sini Pak Ur? Ada, kebetulan kolamnya ada di bawah. Oke, Kami budidaya siap. juga di sini. Nanti mungkin kita bisa lihat ke sana ya Pak Ur Boleh, ya? Mbak, boleh. Wah. Nah, ini, Mbak. Ini kolam pembudidayaan Azolla wolffia. Oke, Nah, siap. cara budidayanya kita masukkan bibit Azolla wolffia. Kemudian untuk airnya kami menggunakan air kolam lele. Oh, pakai. Wah. Bukan Wah. air ini, harus menggunakan air kolam lele. Nah, kemudian di air kolam lele ini kami juga, maksudnya di dalam kolam ini ada kohe kambing yang kita gunakan untuk menjaga nutrisi airnya itu supaya Azolla wolffia-nya bisa berkembang dengan baik. Oke, siap. Boleh, Mbak, kita lihat. Oh, dia seperti lumut kalau dari Iya. jauh ya, Jin. Nah, Nah, Pak Ur, saya tuh sebenarnya agak kaget Iya, karena Mbak. baru pertama kali lihat ini, Pak Ur, dan wah, ini sepertinya keren banget ya, Pak Ur. Iya, Ya. iya. Pak Ur tadi kan ada menyinggung masalah air, sumber air dari perikanan ini. perikanan Pak ini Ur. betul, Mbak. Tadi tuh saya pengen ke sumber air itu di mana, Pak Ur? Tolong nanti Pak Ur tunjukin arahnya dong. Saya pengen lihat Boleh. bagaimana sumber air dari perikanan yang ada di sini. Boleh, Mbak, nanti kita ke sana, nanti sekalian lihat pompa hidramnya nanti. Oh, ada pompa hidran. Ada Oke, pompa siap. hidram. Pak Ur, waduh, ketemu lagi. Waduh, ketemu lagi Mbak Mel. Iya, siap. Pak Ur, tadi saya habis dari kolam Ya. perikanan itu, lele sama Ya. nila. Nah, tadi sempat cerita-cerita sama Pak Ur yang di sana. Betul. Nanya tentang sumber air dari perikanan ini tuh dari mana kan? Saya lihat agak jauh dari pemukiman Betul, masyarakat ya Pak Ur betul. ya. Terus katanya tuh dari sungai yang di dekat sini, terus pakai pompa hidram itu gimana? Tolong saya dijelasin sedikit dong Pak Ur. Ini loh Mbak yang kita maksud pompa hidram itu. Oke, siap. Ya. Pompa hidram ini menggunakan tenaga mekanik yang memanfaatkan aliran air sungai. Memanfaatkan Aliran air sungai ya untuk mendorong katup pada pompa. Baru akan diarahkan ke perikanan. Nah, posisinya ini tanpa menggunakan listrik. sumber daya listrik. Oh, Ya, kita manfaatkan mekanik, energi mekanik dari aliran sungai. baik. Air itu bertekanan akan memompa katup yang ada di pompa hidram. Oke, siap. Nah, prinsip kerjanya dipompa dari bawah naik ke atas ini, baru dimanfaatkan di Perikanan. perikanan. Dan juga untuk menyiram tanaman mungkin ya Pak Betul. Ur ya. Ini untuk pompa hidram ini sangat cocok digunakan untuk perikanan, untuk perkebunan atau persawahan di mana sumber air ini jauh dari tenaga listrik. Ini aliran sungainya juga lumayan
lumayan deras. Iya, Karena siap. posisinya sungai ini dari atas mengalir ke bawah. Beberapa arusnya ini kita manfaatkan masuk ke dalam pipa pompa hidram ini untuk mendorong katup-katup yang ada di pompanya. Tadi Pak Ur kan ada singgung masalah perkebunan, Iya. dan pada saat masuk ke area transat tadi di kanan kiri saya sudah lihat susunan tanaman sayur-sayur, wah yang sangat ini udah pengen petik langsung aja saya Pak Ur. Saya boleh ke Bisa. perkebunan ya Pak Ur? Boleh, nanti kami arahkan untuk Mbak Meli ke perkebunan. Siap. Bisa untuk melakukan apa? Petik sayur. Petik sayur tadi sudah Yang sangat izin ramah. sama Kapal Dam. Ya. Mohon izin Kapal Dam, izinnya saya pergunakan ya, saya mau petik sayurnya langsung. Betul. Iya siap. Oke siap, saya langsung ke kebun ya Pak Ur. Terima kasih, silakan. Terima Nanti kasih, kita Pak dampingin. Ur. Aduh, mana ya Pak Urnya ya? Apa ini? Oh, labirin. Kayaknya ini deh yang dijelasin sama Kapal Dam tadi, labirin yang ada di Transat. Berarti kayaknya Pak Urnya ada di dalam. Kayaknya aku harus masuk ke dalam. Waduh, apa ini? Keren banget ya ampun. Labirinnya kayaknya mantap Pol. Ini oke, ada sayur payur. Panjang meskipun masih kecil, kita cari yang gedenya sampai bawa banyak pulang ke Pendam pokoknya. Wih, sayur yang gedenya. Ini biasanya kalau emak-emak di rumah, ini nih yang dicari. Nah, yang udah gede, udah bisa panen ya kan? Boleh ambil nggak ya? Ambil lah ya. Ketahuan nggak ya? Udahlah, diam-diam aja lah. Nggak tahu itu. Udahlah, masukin aja kan, sampai tahu. Mana Pak Urnya? Wah, ya ini Pak Urnya. Ntar dulu jangan sampai kelihatan. Aman. Selamat sore Pak Ur. Selamat sore. Wah, ini sore atau siang cerah sekali ya Pak Ur ya? Udah sore ini, Jadi mendung-mendung. Oh sore iya, Ya. siap. Pakai aja capingnya. Enggak usah, nggak apa-apa Pak Ur. Ini Nggak apa-apa. nutupin badan saya biar nggak kelihatan gemuk di kamera. Oh Jin. gitu. Nggak Iya, apa-apa, siap. pakai aja. Aman. Iya, iya, iya. Siap. Pak Ur lagi ngapain ini? Kami sedang melaksanakan panen ini, Mbak. Oh iya, siap. Panen gambas, kemudian ada buncis, dan juga timun yang kami panen hari ini karena udah Jadi waktunya. di labirin ini ada gambas, buncis, dan juga Kami jelaskan labirin GKPT. labirin GKPT. Iya siap. Labirin GKPT L. L. Gambas, kacang panjang, pare, timun, dan lain-lain. Wah, Nah. ada sayuran Iya. kesukaan saya juga tuh. Ada pare ya Pak Ur? Ada pare ada di bawah, kemudian di sini ada gambas, ada kacang panjang, ada buncis, dan lain-lainnya seperti ini. Ada tomat yang sudah mulai berbuah, ada cabai, ada terong juga. Iya siap. Jadi hari ini kita sudah mulai panen, usianya kurang lebih sudah 1 bulan. Oh, Sejak kita berarti tanam. usia panennya 1 bulan ya Ya, Pak Ur 1 ya? bulan. Nah, ini udah bisa kita panen, kita pilih Oke, sesuka hati, siap. begitu. Siap Pak Ur. Wah, keren ya Pak Ur ya ininya ya. Jadi kita, kenapa konsepnya kita buat seperti labirin wahana game, ini merupakan saran dari anggota. Siap. Jadi kita sampaikan ke pimpinan, mohon izin. Wah. Loh, Waduh, ini panen di mana ini? siap. Tadi saya nemu jatuh di sana Pak Ur. Oh, nggak usah di sini aja, ini lebih banyak ini di sini, bisa panen sesuka hati di sini. Masih banyak ini yang perlu kita panen nih. Sekalian bantu-bantu. Oh iya Pak Ur ya. Nah, nanti boleh dibawa maaf ya pulang. Pak Ur ya. Nggak apa-apa, nggak Saya apa-apa. ambil ya Pak Ur ya. Ya, bawa aja. Jangan bilang Kapal Dam ya Pak Ur. Aman. Bisa diomelin. Aman. Siap. Iya, iya, iya. Tahuan ujung-ujungnya. Aduh, padahal bisa minta sepuasnya berarti ya Pak Ur. Boleh, boleh. Oke, Boleh siap. dibawa pulang. Nah Pak Ur, perkebunan ini terbuka nggak untuk masyarakat? Kalau untuk perkebunan sendiri terbuka untuk masyarakat. Juga kemarin sudah ada beberapa dari instansi yang sudah datang berkunjung seperti Oke, PAUD, siap. kemudian dari BPIP dan lain sebagainya, Mbak. Oke, dengan jumlah sayuran yang banyak tadi yang Pak Ur jelasin, itu masih di lingkup labirin ini saja ya Pak Ur ya? Belum titik perkebunan yang lain ya? Belum Mbak. Ini Oke. yang kita berdiri saat ini kita di labirin, yaitu sayuran yang merambat, Mbak. Oke, nah sekarang saya mau tanya, kita sambil jalan mungkin ya Boleh. Pak Ur? Boleh ya Pak Ur ya? Boleh. Nah sekarang saya mau nanya Pak Ur,
ini prosesnya ini bagaimana awal mulanya? Maksudnya pembibitannya atau persemaian, apa sih namanya Pak Ur kalau di pertanaman-tanaman kayak gini? Ya. Saya kurang paham. Sebelumnya kita menyiapkan lahannya dulu. Kita siapkan lahannya, kemudian kita olah tanahnya. Oke, siap. Setelah itu sambil menunggu pengolahan tanah dan jaring rambatan ini, kita juga udah menyiapkan persemaian. Persemaian. Jadi siap. bibit-bibit sayuran yang akan kita tanam udah kita semai. Oke. Begitu tiba waktunya untuk siap tanam, kita pindahkan. Mbak. Oke. Nanti boleh lihat ke sayuran yang lain Boleh, ya Pak Ur? Ya? boleh. Mungkin kita boleh langsung lihat ke sayuran yang lain ya Pak Ur? Boleh. Ayo kita merapat ke sayuran yang Iya, lain. siap. Pak Ur, keren banget berarti di Transat ini ya Pak Ur ya? Iya Mbak, betul Mbak. Pak Ur, dari tadi tuh saya salah fokus sama ini apa sih Pak Ur? Kok kerucut hitam? Ini apa Pak Ur? Oh, yang ini Mbak. Siap. Nah, Oh, ada kolam kecilnya ya, juga di bawahnya. ini ada di bawahnya ada kolam berukuran kurang lebih 2 kali 2 meter. Kemudian ini ada kerucut yang menimbulkan pertanyaan tadi Mbak ya. Iya, betul. Nah, ini juga merupakan ide atau saran dari anggota Mbak. Kemudian kita sampaikan. Kenapa? Karena di sini merupakan persediaan air untuk penyiraman tanaman di sekitarnya ini Mbak. Karena waktu itu sumber air masih jauh sehingga kami ambil langkah untuk membuat kolam penampungan air sementara. Jadi bila mana air kolam di sana dikuras, air kolamnya kita tampung di sini, kemudian ini kita gunakan untuk menyiram tanaman di sekitarnya Mbak. Pak Ur, tadi udah cerita banyak tentang bagaimana perawatan dan juga jenis-jenis sayuran yang ada di Transat ini yang dikelola oleh Paldam 6 Mulawarman. Iya Mbak. Nah, saya penasaran Pak Ur, ini apakah sudah pernah dijual hasil dari panenan sayur mayur yang ada di sini atau bagaimana? Untuk hasil dari kebun yang ada di perikanan ini udah kita jual juga ke UMKM. Oh, udah sempat dijual? Ya, udah kita sayurnya? jual. Ya, sayur-sayurnya. Kemudian selain dijual, kami juga Konsumsi sendiri? Konsumsi sendiri untuk anggota yang melaksanakan kegiatan di sini, Mbak. Oke, siap. Kami jualnya juga seminggu bisa sampai 2-3 kali, Mbak. Oh, jual itu seminggu bisa 2-3 Ya, kali? ya, kita panen. Ini berapaan dijual Pak Ur? Siapa tahu ada masyarakat yang lihat pengen langsung beli. Kalau untuk harganya, Mbak, kita menyesuaikan harga pasar juga, Mbak. Oke, siap. Ya. Tapi pastinya mungkin lebih murah ya Pak Ya, Ur ya lebih daripada murah. harga biasanya ya. Iya, kita langsung menyesuaikan di harga pasar, Mbak. Oke, siap. Berarti di rumah mungkin nggak perlu beli sayur lagi ya Pak Ur? Ya, tanpa kita Langsung sadari bawa kita dari sudah sini bisa bisa masak di bertahan rumah. di sini tanpa beli sayur. Iya, siap. Sayur semua udah ada, lomboknya ada, tomatnya juga udah ada di sana. Seperti itu, Mbak. Oke, siap. Pak Ur, waduh terima kasih banget nih Pak Ur. Semuanya, aduh luar biasa keren. Terima kasih sudah menerima dan mengizinkan kami untuk keliling di area Transat, khususnya di area Hantangan yang dikelola oleh Paldam 6 Mulawarman. Makasih ya Pak Ur ya. Terima kasih, Mbak. Iya, siap. Terima kasih juga tadi informasinya luar biasa jelas dan kami juga dapat ilmu loh Pak Ur. Pulang dari sini dapat ilmu tentang ilmu perikanan, terus juga tentang kebun-kebun yang tadi sudah dijelaskan secara rinci juga tadi oleh Pak Ur yang bertanggung jawab untuk mengelola di bagian sayur mayur. Dan sekarang kayaknya saya mau bawa pulang ya Pak Ur. Boleh ya Pak Ur ya, mohon izin ya. Nanti jangan bilang ke Paldam ya. Iya, ini kayaknya kita harus kong kali Nanti jangan bilang ke Paldam kalau saya baunya banyak ya izin Pak Ur. Nanti mau boyong ikan-ikan juga kayaknya. Iya. Iya siap, soalnya habis ini kami izin mau kembali ke Paldam. Mau ketemu lagi sama Kak Paldam, mau ngucapin terima kasih sudah diizinkan untuk tim dari Cerita Mulawarman hadir di sini kayak gitu. Terima kasih Pak Ur, sukses selalu. Pokoknya hantangannya harus semakin keren pokoknya dan lebih dikenal oleh masyarakat sekitar Balikpapan. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Ur. Saya izin pamit ya. Mohon izin. Terima kasih. Siap. Terima kasih. Kembali ya Pak Ur ya. Jangan cari saya lagi. Nanti kalau udah panen panggil saya datang ke sini pokoknya. Iya siap Pak Ur. Bapak, saya sudah kembali dari Transat ini. Terus kamu bawa apa? Kita nggak bawa apa-apa kan? Betul.
Siap. Piket! Saya curiga, kamu pasti bawa banyak. Saya nggak bawa apa-apa Bapak, sumpah. Jujur. Siap, jujur. Sebenarnya bohong, karena saya ada bawa, cuman saya taruh di mobil karena nggak berani bawa ke Apa sini. Cuman ikan aja Bapak, hanya ikan. Ikannya ikan apa aja? Ikan lele dan hanya dengan ikan nila. Berapa banyak? Lumayan berapa kilo tadi ya? Kami Yang bawa lain? semuanya. Hanya sayuran saja Bapak, sedikit. Sayuran apa aja? Lumayan banyak. Banyak. Nanti saya ngomong sama Kapendam ya. Waduh, kena lagi saya nih. Siap Bapak. Yang penting gak banyak-banyak kan? Enggak aja. Enggak ya? Enggak banyak banget. Nggak Banyak aja. banyak. Iya, siap. Iya, Nggak pakai soalnya enggak pakai. Iya, enggak pakai. Soalnya saya udah ketularan arai dari Bapak Kapaldam. Jadi saya antisipasi Saya seperti menyesal juga ngajarin arah. Saya diarahin lagi. siap antisipasi, taruh sayuran ikannya, simpan biar nggak diambil lagi sama Bapak Kapaldam. Pakai mobil dinas tadi kan? Pakai mobil dinas, siap. Jangan kaget ya, Iya, siap. kalau dicegat. Ya oke, jadi Iya, deh. siap. Oh, Enak, wah, gimana? keren Bapak. Meskipun lumayan agak terik tapi indah sekali pemandangannya. Seperti yang Bapak bilang, cocok memang dijadikan untuk tempat wisata ya Bapak. Nah Bapak, pertanyaan terakhir dong Bapak. Apa harapan Bapak mengenai Satuan Tercegah Paldam Enam Mula Warman? Harapan saya dan mungkin juga harapan seluruh prajurit termasuk pimpinan seluruh prajurit Paldam Enam Mula Warman beserta PNS termasuk keluarga besarnya bisa memberikan kontribusi yang positif dari mulai dari yang terkecil, Iya, siap. bagian, perbagian, Paldam, Kodam Enam Mula Oke, Warman. siap. Kami punya moto, sekecil apapun yang Anda lakukan, selama itu memberikan warna, digabungkan dengan warna-warna lain, akan terbentuk gambar yang Indah. indah. Oke, siap. Kecil aja, tapi boom. Siap. Oke. Siap. Sekecil apapun barang yang kita ambil dari Transat akan menghasilkan. Akan mengakibatkan berdampak besar. Oke, siap. Kerugian yang akan terjadi. Kurang lebih demikian. Iya, siap. Bapak, Jangan samakan kecil yang tadi ya. Bapak terima kasih waktunya. Sama-sama. Luar biasa, keren sekali. Terima kasih ya Bapak sudah mempersilahkan kami untuk hadir di Paldam. terus jalan-jalan Sama-sama, ke terima Transat. kasih juga Pak Iya, ya. siap. Salam untuk keluarga, prajurit salam yang untuk lainnya dari Paldam ya Bapak. Saya sampaikan. Iya, siap. Salam untuk Ibu juga ya Bapak. Sama-sama. Iya, Sudah siap. punya pacar? Sudah punya suami saya Bapak. Oh, udah punya suami? Sudah punya. Oh, nampaknya belum ya? Belum kan Bapak, karena habis ngobrol itu sama Iya ya, saya udah nampak Bapak kayaknya Arai. kakek tua saya jadi gara-gara. siap Bapak. Iya. Bapak terima kasih Bapak. Terima Kami kasih izin banyak. pamit ya Bapak. Ya, sama-sama. Iya, siap. Salam untuk keluarga besar ya. Iya, siap Bapak. Terima kasih Bapak. Saya mau Oke, pulang ke Medan Bapak. dulu. Pulang ke Medan. Iya, siap. Medan mana? Siap? Wah, ini panjang lagi, nggak Oh. jadi closing. Oke, Iya, oke, siap. oke. Siap, Bapak. Terima Oke. kasih. Ya, terima Kami kasih. izin pamit. Ya. Siap, terima kasih, Terima Bapak. kasih ya. Dadah. Nah, gimana? Keren nggak episode kali ini? Pasti keren dong. Bohong kalau kalian bilang nggak keren. Tadi kita udah ngobrol banyak sama Kapaldam Enam Mula Warman, luar biasa banget ya. Kalian juga bisa lihat sendiri. Beliau adalah orang yang cukup humoris, bukan cukup lagi ya, sangat humoris, sopan, dan beliau juga sangat berwibawa. Dan beliau adalah sosok penting yang sangat ramah sekali pastinya. Tadi juga kami sudah jalan-jalan ke Transat, luar biasa. Terima kasih sahabat Mula Warman sudah mengikuti perjalanan kita hari ini di episode cerita Mula Warman. Semoga informasi maupun inspirasi dan juga tayangan yang kami sajikan untuk kalian dapat bermanfaat bagi kalian dan juga membuat teman-teman semuanya semakin ketagihan untuk terus ngikutin cerita kita. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Sampai bertemu kembali di episode selanjutnya.